Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ya. Ya, bertemu lagi dengan Miss Ayuni ya. Nah, hari ini atau kali ini Miss akan menjelaskan lagi tentang fraksi mol, ya. Kemudian tentang persen massa juga, ya. Nah, sebelum kita mulai, Miss akan menjelaskan dulu apa itu persen massa. Persen massa. Nah, persen massa. Nah, persen itu dilambangkan dengan ya tanda persen, ya. Nah, total persen itu adalah 100, ya. Total persen itu ada 100% gitu. Sama seperti kalau kita tes, misalnya kita lagi mengerjakan tes atau tugas, nah nilai paling tertingginya itu adalah 100. Nah, sama dengan persen juga, persen massa, ya. Jadi total keseluruhan itu 100, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada dikatakan larutan urea 30%. Nah, berarti berapakah bagian yang lainnya? Misalkan bagian yang lain di sini adalah air. Nah, karena urea dilarutkan dalam air gitu. Nah, jika ureanya 30% berarti airnya adalah berapa? Agar bisa menjadi 100, airnya di sini berarti 70%. Ya. Seperti itu. Ureanya 30%, airnya berarti 70%. Ya. Begitulah cara kita menentukan berapa persen bagian A, berapa persen bagian B misalkan. Nah, kalau sudah diketahui berapa persen urea, di sini 30% ya, sesuai dengan di soal. Nah, berarti yang lainnya di sini air ya, itu 70%. Ya. Nah, karena di dalam soal fraksi mol ini, berapakah fraksi mol dari larutan 30% urea jika diketahui MR urea 60 dan MR air 18. Nah, di dalam soal itu tidak diketahui berapa total massa aslinya. Di dalam soal tidak diketahui berapa total massa aslinya. Misalkan berat dari larutan tersebut misalkan 1000 gram, tapi kita tidak tahu itu gitu ya. Jadi tidak ada informasi itu. Nah, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan hal tersebut? Gitu. Karena di sini tidak ada ya disebutkan. Berarti kita harus misalkan, ya. Kita harus misalkan. Nah, memisalkan ini fungsinya agar kita bisa mendapatkan nilai gram dari si urea dan bisa mendapatkan nilai massa dari air, ya. Seperti itu. Ya, di sini permasalahannya karena tidak ada data gram, tidak ada data massa, ya. Jadi kita butuh data massa, ya. Nah, jadi kita misalkan bagaimana kalau total berat atau massa ya, total berat dari urea dan air total beratnya itu adalah 100 gram. Ya, totalnya 100 gram. Berarti ini kita misalkan ya, misalkan saja.
Nah, berarti urea di sini 30%, air 70%. Totalnya adalah 100 gram. Berarti jumlah urea itu adalah 30% dari 100 ya. 30% dari 100 gitu. Berarti 30% itu kan 30 dibagi 100. Ingat ya, persen itu kan dibagi 100. Dikali 100 gram. Ya. Artinya berat dari urea dalam 100 gram itu adalah 30 gram ya. Jadi 30 gram ini didapatkan dari permisalan atau kita memisalkan total berat dari urea dengan air itu adalah 100 gram. Jadi intinya kalian harus memisalkan totalnya ya. Nah, sebaiknya kalian memilih permisalan total berat urea plus air ini adalah 100 gram ya. Yang fungsinya atau mengapa kita mengambil 100 gram permisalannya untuk mempermudah kita dalam menghitung. Ya, seperti itu. Jadi ureanya 30 gram ya. Kita mendapatkan nilai urea, massa urea itu 30 gram. Karena totalnya 100 ya, berarti air ini adalah berapa? Ureanya di sini 30 gram ditambah urea plus air. Air kita belum tahu berapa. Nah, tapi totalnya kita tahu 100 gram ya. Berarti urea 30 gram, airnya adalah sisanya dari 100 tadi. 100 dikurangi 30 berarti air ini mempunyai berat 70 gram. Nah, jadi seperti itulah cara kita menghitung massa dari 30% urea ya. Jadi caranya atau kata kuncinya kalian harus memisalkan totalnya. Memisalkan totalnya. Total urea dengan air itu adalah 100 gram. Dari mana kita dapat? Kita misalkan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui datanya di dalam soal. Ya. Oleh karena itu kita misalkan 100 gram. Ya. Nah, 100 gram di sini ureanya 30% berarti ada 30 gram dari 100 itu. Berarti air sisanya 70 gram. Ya. Nah, 30 ditambah 70 gram totalnya 100 sesuai ya. Nah, dari sini kalian akan bisa menghitung mol ya. Dimana jika kalian masih ingat rumus mol, mol itu mempunyai rumus massa dibagi dengan massa semuanya atau MR dari senyawa yang ditanyakan ya. Misalnya contohnya kita mau cari mol urea, berarti kita harus tahu berapa massa urea dan dibagi dengan MR urea. Nah, kalau kita mau cari mol dari air, maka kita harus mengetahui massa dari air kemudian dibagi dengan MR dari air juga. Nah, ketika kalian sudah membagi massanya dengan MR-nya, maka kalian akan mendapatkan nilai molnya ya. Nah, oke. Setelah itu barulah kalian nanti mencari fraksi molnya. Barulah setelah itu kalian mencari fraksi molnya. Ya.
hapus dulu ya. Ya, oke. Tadi berarti tadi kita sudah dapatkan nilai masanya urea ya. Nah, mol urea sama dengan massa urea tadi berapa? 30 gram. MR urea berapa? Oh, ada di soal 60. Berarti mol dari urea adalah 30 dibagi 60, itu kita dapatkan setengah ya, atau 0,5 mol. Nah, bagaimana dengan mol air? Mol air di sini kita hitung dengan membagi massa air dengan MR airnya. Massa air tadi kita sudah dapatkan, yaitu 70 gram. Nah, MR air berapa? MR air itu adalah 18. Jadi, jika kita hitung, maka kita akan mendapatkan sebentar ya. Ya, 70 gram dibagi 18 itu kita temukan nilainya sebesar 3,89 ya. Nah, setelah itu kita cari fraksinya dengan rumus fraksi mol. Oke, kita hapus saja. Cari dengan fraksi mol urea. Berarti kita mencarinya dengan cara membagi mol urea dibagi dengan mol urea ditambah dengan mol air. Maka kita akan mendapatkan nilai dari fraksi mol ureanya ya. Nah, kita masukkan nilainya ya. Mol urea itu nilainya adalah 0,5. Kemudian mol urea, di sini mol urea ditambah mol air. Mol urea 0,5 ditambah dengan mol air adalah 3,89. Maka kita dapatkan hasil kita mendapatkan hasil sekitar 0,13. Nah, inilah hasil fraksi molnya. Nah, jadi kalian kalau mau mencari fraksi mol, itu kalian harus cari molnya dulu masing-masing. Baru deh boleh untuk
memasukkan ke dalam rumus molnya ya. Nah, cukup sekian untuk penjelasan Miss kali ini tentang fraksi mol. Semoga kalian mengerti dan bisa untuk memahami dan bisa mengerjakan soal-soalnya ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.